Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini Allah masih memberikan kita kenikmatan baik lahir maupun batin kita, sehingga kita bisa beraktivitas. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan menjadi kebaikan gitu ya, menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Amin. Sebelumnya teman-teman, gimana kabarnya? Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan ya kita mengaji, mudah-mudahan berkah. Dan mohon maaf kemarin saya berhalangan hari Selasa kemarin ya. Sedang kebetulan sedang ada tugas ya. Tugas ke Kota Dodol ya, atau Kota Domba Garut. Gitu. Proyekan saya mah ikut-ikutan meramaikan lah gitu. Karena kontrak sudah 5 cm ya. Iya. Dicek. Untungnya saya bukan kontraktornya. Jalan buat ini buat ke jalan tol katanya. Tapi kita mah enggak sih, yang itunya mah paling ngambil jalan nasionalnya aja. Perbaikan sama rehab gitu. Nah, kita mulai dengan tilawah dulu ya teman-teman. Dibuka Al-Qur'annya surat Al-Baqarah ayat 232. Alhamdulillah, untuk semuanya sudah kebagian ya semuanya untuk tilawah. Nah, beberapa mungkin koreksi ya. Pertama, kalau Kang Yudi paling huruf ainnya hati-hati, tadi asa ada yang tebal ainnya ya. Nah, ditipiskan lagi nah gitu ya. Nah, terkadang biasanya kalau yang jadi domah itu jadi ainnya apa namanya tuh menebal ya gitu, atau fathah zu harusnya tipis ya. Kalau Kang Bisma paling tinggal tambahan suara di huruf zai ya. Ayyangkihna azwajahunna. Nah, jadi dibedakan zai dengan jim ya. Nah, tadi dibacanya jim Kang Bisma ya. Az. Nah, tadi dibaca ajwa. Nah, azwa gitu ya. Terus kalau Mas Angga yang qaf ya, qafnya dipantulkan, pantulannya menebal. Wa idza talaqa. Nah, sama yang alto. Alto har. Nah, gitu ya. Terus kalau Mas Iqbal mah yang jim ya. Nah, yang jim. Nah, tadi zai. Yang ja ya. Azwaja ja. Nah, jimnya jangan sampai ada sedikit hams ya. Nah, aja. Nah, agak sedikit aza. Nah, hati-hati ya. Kalau Kang Fajar qalqalah ya, tolako. Nah, dikokohkeun deui ya. Tolako angin. Tolako bala gitu ya. Segitu. Tapi jangan dihidupkan koknya ya. Tolako, jangan. Tapi tolako. Nah, jadi mantul apa? Dilepas. Kan kadang biar mantul tidak sedikit orang yang dibaca Kul a'udzu birabbil falaq. Jangan. Falaq. Salaq. Beda kalau pakai salaki.
Pala kok salah gitu. Oh, neke maksudnya. Batal itu salatnya. Ada yang 3 rakaat bosan. Oh, Gitu ya. tuh ada 3 rakaat. Kalau lupa sujud sahwi. Lupa Sujud sahwi. Iya. Nah, Setelah belum. Apanya? Sebelum Kalau ingat lupa dulu. pas pas lagi sholatnya langsung sujud sahwi. Tapi kalau misalnya setelah juga nggak apa-apa. Pas ingatnya setelah gitu ya. kalau ini Ustaz kalau misalnya Ya. sholat lupa ini Lupa. terus berapa gitu kan Nah. antara ini tuh udah rakaat 4 atau rakaat 3 Tambah aja. Tambah 1 terus sujud sahwi. tahu Ya. misalkan hatinya tuh ternyata gitu ya Lebih. Ya, berarti jangan ditambah. 4 deh kayaknya tapi nggak yakin gitu Ustaz gimana Nah, langsung aja sujud sahwi. sujud sahwi Mm-mm. pas di akhir apa sebelum salam Pas di akhir boleh, pas sebelum salam boleh. Gitu. Pas ingat boleh. Ya, Ya posat. saya sering sering. Sami. Saya juga pernah itu. Iya. Nanya langsung ke guru gimana sujud sahwi gitu. Makanya kalau laki-laki mah dianjurkan sunnah yang tertinggi teh sholatnya di masjid. Jadi kalau di masjid mah kan kita ikut imam gitu, jadi tidak akan ragu-ragu pusing-pusing gitu. Betul, benar betul eta si kuncian. Tapi kalau tidak memungkinkan di masjid ya berjamaah di musola juga tidak apa-apa. Tidak apa. Itu Yang penting kalau ada sholat di jamaah. musola seperti ini Ustaz apakah pahalanya sama tetap kayak sama di masjid gitu Ustaz? Beda derajat. Beda. Ya. Kalau di rumah mah kalau yang saya tahu 25 derajat tapi berjamaah. Ya. Tapi kalau ke masjid tambah 2 derajat lagi ya 27. 27 derajat. Karena ada langkah kan ya. Masjid. Oh, ada lagu. kalau sendiri mah 1 derajat Mm-mm. jauh tapi Jauh iya pisan. sih. Oh, mending kamu cit dulu. Masya Allah, ya aduh. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan termotivasi dan disiplin gitu ya. Tidak hanya motivasi saja, kalau motivasi saja mah biasanya cuman sebentar ya. Kalau disiplin konsisten gitu. Istiqomah gitu saya ya. Nah, lanjut ke materi ya. Sebelum kutil masih banyak. Iya, Ustaz. Iya, ini masih jatuh. Nah, sebelum lupa kutil minggu depan siapa kira-kira? Sama Pak Ustaz tuh dipilih Pak Ustadz weh, itu nyuruh Saya pengen Mas Fajar. Bang Fajar. Kira pasar, Tentang romantisme. Nabi Muhammadnya. Nah, Romantisme. Bang Fajar kutil minggu depan ya saya tulis Hubungan nih. antara manusia dengan Tuhan tadi. Tuhan. Kalisnya anda itu romantisme Tuhan dengan hambanya. Tuhan ada atau tidak itu mah anda. Cuma tentang tauhid masa enggak? Tahu-tahu hit. Coba lah nanti ya. Oke, bismillah kita masuk ke materi ya teman-teman. Kemarin kita membahas huruf apa masih ingatkah? Huruf ba, terus huruf ja, Huruf jim ya. Betul, huruf jim. Jim. A, ba, ta, sa, ja. Ah, ya. Huruf jim ini keluar dari mana teman-teman? Ja. Dari mana coba? Ja. Mulut. Dari mana? Dari Ja. lidah ya. Oh, Lidah kita bagian bagian Ja. lidah ada bagian Tengah atas. lidah. Ja, ji, ju, ba, ji. Bagian tengah gitu ya. Tengah lidah. Nah, Iya, ja, ini. hati-hati ketika mengucapkan huruf jim suka hilang biasanya syidahnya. Kalau syidah hilang pantunannya hilang gitu. Sudah. Terus yang kedua biasanya tertukar sama zai Zai. gitu ya. Sedangkan jim itu kalau di Latin mah huruf j ya, jangkrik bos gitu. J ya. Tapi kalau zai nah pakai z Zai. gitu ya. Nah itu yang huruf jim kemarin ya. Nah sekarang setelah huruf jim huruf apa? A, ba, ta, sa, ja, ha. Nah, tapi haknya hak yang Kecil. kecil. Nah,
huruf H ini ada di tenggorokan kita ya. Bagian mana teman-teman? Bagian pangkal Bawah. tenggorokan. Pangkal bawah. Yang mana tuh? Pangkal ke bawah. Sepakati di mana tah? Pangkal tenggorokan insyaallah. Pangkal tenggorokan insyaallah. Pangkal. Mana? Pangkal. Coba Niron karena buku. Hanu mana ini? H kecil mah di mana Mas Iqbal? Tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan. Ada para ribuannya soalnya Mas Iqbal. Iya, ada di sini. Nah, huruf yang kecil tuh. H kecil itu ada di tengah-tengah tenggorokan di sini ya. Pas bagian gonok laki kalau ada. Karena saya nggak kelihatan. Nah, diucapkan begitu ya. Pasti dia bergetar. Ha, hi, hu, bah. Nah, kesalahan yang terjadi ketika huruf H dibunyikan itu biasanya hamasnya hilang, gitu ya. Hamas itu keluar udara. Nah, bah, gitu ya. Terus ketukar biasanya dengan H besar. Ya, H besar yang pangkal tenggorokan ya. Contoh Ar-Rahman. Nah, terkadang dibaca Ar-Rahman. Ar-Rahim dibaca Ar-Rahim gitu. Ya. Nah, kita coba latihan di halaman terakhir ya. Ha-hi hubah, enggak? Hubah Huhan hanihahna Huhan hanihahna minal muhni minal muhni mahihan haniha. mahihan haniha. Sekali lagi. Ha-hi hubah Hahi hubah Huhan hanihahna Huhan hanihahna minal muhni minal muhni mahihan haniha. mahihan haniha. Sekali lagi. Ha-hi hubah Hahi hubah Huhan hanihahna Huhan hanihahna minal muhni minal muhni mahihan haniha. mahihan haniha. Nah, itu huruf H ya. Boleh dilatih sendiri dengan membaca begitu ya. Yang di buku itu. Nah, ha, hi, hubah, lembut gitu ya. Nah, coba bareng-bareng tapi saya tidak ikut-ikut ya. 1, 2, 3. Hahi hubah Huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Mahi ya. Hi ya. Nah, coba sekarang satu-satu ya. Ada bukunya teman-teman. Nah, gantiannya gantian. Mulai dari pertama yang ngaji tadi. Ayo dia tuh. Nah. Ya. Sip. Sekali lagi, enakeun. Ya. Sip. Kang Bisma. Yang H, ada. Nanti awal-awal.
ubah Tuhan hanihahna minal mu'ni mahihan haniha Sekali lagi. Bismillah. ubah Tuhan hanihah minal mu'ni Terus. mahihan haniha Oke, sip. Hahi hubah Ya, Tuhan hanihahna ya. minal muhni mahihan haniha. Sip. Sekali lagi. Anaknya bagus. Hahi hubah Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Nah, yang kedua hati-hati masuk hidungnya. Mahi, hai. oh Mahi. mahi mahi Mahi. Ya. Mahi. Mahi. Maka Mas Iqbal. ha lanjut Lanjut. Ya. kamu kan Yuk, perjuangan. selamat tonton Ya, Mak. lanjut loh Hahi hubah Tuhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Sekali lagi. Hahi hubah Hmm. Tuhan hanihahna minal muhni berakhir jiwa kita itu gelisah gitu jadi gelisah. Nah rupanya di ayat selanjutnya ada kunci keberuntungan yang Allah sisipkan di dalam surat Asyam ayat 9 dan 10 itu, di mana ayat selanjutnya itu adalah disebut sebagai kuncinya. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, si bapak yang dari akun itu menyebut bahwa kita tuh sebetulnya terlalu sibuk dengan mengejar kebahagiaan yang dibandingkan di medsos. Kita selalu sibuk mengejar dunia, tapi kita lupa mensucikan hati. Padahal tadi Allah sudah ngasih tahu clue-nya kalau kita tuh ada dua cara yang bisa kita peroleh, dengan jalan takwa atau dengan jalan fujur. Inilah kenapa banyak orang yang punya segalanya tapi tetap kosong dan kesepian. Seperti itu. Jadi di dalam kontennya itu juga si bapak itu suka ngasih actionable step-nya gitu. Jadi kita terus kayak gimana dengan kehidupan yang seperti itu gitu, yang kayak gelisah di kantor atau saat melihat sosmed orang. Nah, ketika kita menemukan diri kita ada di dalam dua persimpangan jalan antara jalan takwa dan jalan fujur tadi, maka kita kalau bisa sadari dan pause dulu kehidupan kita. Kalau kita mulai membandingkan diri, langsung sadari, oh ini potensi fujur atau potensi kejahatan atau nafsu, maka segera berhenti dan ambil nafas, alihkan energi ke dalam bentuk takwa. Ganti iri dengan doa. Melihat teman sukses, alih-alih iri, coba ucapkan Masya Allah, semoga saya juga bisa gitu. Atau doakan, semoga saya juga bisa untuk bisa mencapai apa yang teman kita capai. Terus juga perbanyak syukur, karena apa yang sudah kita punya saat ini harus kita syukuri, baik pekerjaan, kesehatan, dan keluarga kita. Dan juga tetap harus fokus ke diri sendiri.
Ingat kita sedang dalam perlombaan dengan diri kita yang kemarin, bukan dengan postingan orang lain di sosmed. Penutup dan diskusi, penutup aja, nggak ada diskusi. jika kita sering gelisah, merasa gagal dan sering membandingkan diri, mungkin jiwa kita sedang meminta untuk dibersihkan. Karena tadi kan kita dikasih clue di surat Asy-Syam ayat 8 bahwa ada dua cara, ada jalan takwa, ada jalan fujur. Maka mulai dari sekarang kita bisa memilih jalan untuk membersihkan jiwa kita terlebih dahulu, baru kita bisa memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallahu khair kepada Mas Iqbal yang telah menyampaikan materinya sangat luar biasa ya tentang solusi dari permasalahan banyak orang ya. Gelisah siapapun bisa gelisah, tak terkecuali guru juga ya, ustadz juga gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya yang di kantor, orang lain mah bisa liburan gitu ya, kita di kantor ya gitu. Kayak ustadz juga, ustadz lain mah udah kemana-mana gitu kan ya, udah keluar negeri, sama di Bandung gitu. Ada juga gitu ya. Tapi ternyata tadi ya solusinya ada di ayat 9, ayat 10. Nah, agar beruntung itu qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwa dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Jadi solusinya kita sama-sama berusaha membersihkan jiwa kita gitu ya. Makanya kita ngaji. Nah, ngaji itu apa? Ngasah jiwa supaya jiwa kita itu terus terasah. Kebayang kalau jiwa kita tidak terasah, nanti sakit. Setelah sakit bisa jadi mayit ya, bisa jadi mati. Nah ya, jangan sampai ya kita mah berusaha untuk jiwa kita teh bersih. Kan jiwa itu ada 3 ya. Kolbu itu ada 3, ada kolbun marid ya, kolbun salim, kolbun mayit. Nah, kita mah berusaha dengan ngaji itu jadi kolbun salim. Nah, ya, hati yang bersih, hati yang selamat gitu ya. Itu mungkin teman-teman ya sedikit tambahan dari Mas Iqbal ya yang tadi disampaikan. Tapi sudah luar biasa itu juga ya. Kalau rada kasar mah menampar kita semua gitu. menampar diri sendiri. Menampar dengan menampol beda nggak? Beda ya. Ditampol gitu ya. Itu mungkin ya untuk kesempatan kali ini. Ada yang mau didiskusikan? Tidak ada ya tadi? Satu Ustaz. Oh, satu mana? Ada ini Ustaz, fenomena yang lagi viral terkait dengan feodalisme di. Oh iya, ini Ustaz, izin udah yuk, udah ini mah singkat aja Ustaz. Kan bukannya mendiskreditkan, tapi kultur di kita itu ketika ada salah satu guru yang sangat kita hormati itu kita harus membungkuk atau sampai ada yang mungkin maaf bersujud ya. Tapi dalam satu riwayat saya pernah dengar juga ketika para sahabat ingin membungkukkan kepada Rasul menolak. Nah itu Ustaz saya ingin mengklirkan di situ. Jadi kan menurut saya ketika seorang Rasul yang sangat mulia pun menolak untuk membungkukkan karena alasan Rasul yang pantas membungkuk dan bersujud itu hanya kepada Allah gitu, bukan kepada manusia gitu, bukan kepada manusia lainnya gitu. Nah kan di sini sebagai saya pribadi untuk mengambil langkah ketika berhadapan dengan seperti itu, sikap saya itu kan harus ada pilihan nih, apakah pasti saya akan mengikuti apa yang diajarkan Rasul gitu, walaupun tapi tidak juga menjadikan atau mendiskreditkan terkait dengan adat yang ada di sekitar kita gitu Ustaz. Menurut Ustaz itu seperti apa? Bismillah, izin menanggapi ya. Benar sekali, di kita itu ada yang viral ya, pro dan kontra juga itu ya, berkaitan dengan adab penghormatan. Kalau saya pribadi sih tengah-tengah gitu ya. Kepada guru kita yang menghormati, tapi jangan berlebihan gitu. Apalagi feodalisme ya, feodalisme itu ternyata kalau diruntut sejarah itu
zaman penjajahan itu teh. Jadi orang-orang yang istilahnya mah disebut apa ya, priai menurutnya. Itu Nah, ke orang-orang yang di bawahnya teh kan dilempar makanan teh gitunya apalah gitu. Nah, itu teh tidak apa namanya tuh, tidak sesuai dengan syariat Islam gitu ya, apa yang saya pahami. Karena syariat Islam itu semua kita itu sama, yang membedakan adalah ketakwaan gitu ya. Warna kulit, tinggi badan itu tidak jadi masalah gitu. siapa? Nah, saya juga tidak setuju dengan penghormatan yang berlebihan tadi ya. Bahkan diajarkan oleh salah satu oknum ini ya, tokoh, kalau ke guru itu si tangannya dihisap Nah, iya betul. gitu ya, dicium, terus dadanya di gitulah. Nah, saya tidak sependapat dengan itu ya. Tapi ya kalau salim sun ini boleh lah, tapi tidak berlebihan. Gitu. Karena kan itu mah apa ya, kembali ke adat istiadat tadi ya, budaya. Budaya Karena Rasul juga tidak mengajarkan kepada para sahabat untuk sepertinya cium gitu kan. Sama. kita ahli surga kan. Itu ya tanggapan saya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam jalan yang lurus ya, jalan hidayah. Kalau cukup ya mangga, kalau cukup kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di